Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan konsep endemisme dan provinsialisme. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Aulia Vijalatami, yang kedua Erliana Dwi Safitri, yang ketiga saya sendiri Prayoga Arif Caksono, yang keempat ada Tabita Kotronada, yang kelima ada Tiara Putri Caironisa, dan yang keenam ada Winda Rahayu Lestari. Pengertian endemisme. Endemisme adalah organisme yang ditemukan pada satu lokasi geografi tertentu, seperti pulau, lungkang, negara, atau zona ekologi tertentu. Artinya, harus ditemukan hanya di suatu tempat dan tidak ditemukan di tempat lainnya. Endemisme dapat dikatakan menjadi endemik di suatu lokasi melalui dua alasan yang berbeda, yaitu karena mereka berasal di tempat itu dan tidak pernah menyebar, atau karena mereka sekarang bertahan hanya di sebagian kecil wilayah jelajahnya sebelumnya. Pengertian kosmopolitanisme adalah sebuah bentuk dari spesies yang dimana akan tersebar secara luas sehingga menyentuh ke seluruh wilayah yang berada di penjuru dunia, sehingga spesies tersebut akan dapat disebut sebagai spesies kosmopolit. Kosmopolitanisme merupakan kebalikan dari endemisme. Contohnya, pada hewan yang dikatakan kosmopolitanisme adalah ayam, kucing, cacing, elang, dan kekelawar Vespa periode karena semuanya memiliki jumlah dan persebarannya sangat luas. Nah, klasifikasi endemik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan tempat asal, yang kedua berdasarkan taksonomi atau geografi, yang ketiga berdasarkan usia. Nah, berdasarkan tempat asal itu, endemik dibagi menjadi 2, yaitu ada autochthonous, yang satunya lagi ada allochthonous. Ada auto, ada allo. Nah, auto ini biasa disebut dengan natif. Jadi endemik yang dibedakan di mana ia ditemukan saat ini, atau asli ke tempat di mana ia ditemukan. Nah, contoh spesies endemik aslinya itu adalah koala Australia yang berevolusi di lingkungannya dan terus terjadi di tempat lain. Nah, yang kedua itu ada allochthonous. Nah, berasal dari lokasi berbeda di mana ia bertahan saat ini. Nah, contoh dari allochthonous ini yang terkenal itu redwood pantai California atau Sequoia sempervirens. Nah, yang jutaan tahun lalu itu berkisar di Amerika Utara dan Eurasia. Nah, tetapi saat ini hanya ada di daerah terpencil dekat pantai California Utara. Nah, istilah lain yang lebih sederhana dari endemic allochthonous ini adalah randa, yang berarti sesuatu yang ditinggalkan. Nah, yang kedua itu berdasarkan taksonomi atau geografi. Nah, organisme dari kategori endemik ini dikenal sebagai fosil hidup atau living fossil. Nah, dibedakan menjadi 2, yaitu relik taksonomi dan geografi. Relik taksonomi itu merupakan taksa yang satu-satunya tersisa dari suatu taksa yang tertinggi. Nah, kalau relik geografi itu keturunan dari taksa yang tersebar luas, namun saat ini memiliki sifat endemik yang sempit, tidak ditemukan di tempat lain. Dan yang terakhir adalah berdasarkan umur. Nah, berdasarkan umur ini dibagi menjadi 2, yaitu ada neo-endemik dan paleo-endemik. Nah, berdasarkan dari katanya sendiri, teman-teman, neo itu baru dan paleo itu lama. Nah, jadi neo-endemik itu mengarah pada persebaran suatu organisme yang memiliki kekerabatan dekat pada beberapa tempat, namun antar satu dengan yang lainnya terpisah oleh barier geografi. Contoh dari neo-endemik adalah terdapat pada tumbuhan beberapa puncak gunung yang memiliki kekerabatan dekat dan keberadaannya hanya di sekitar puncak gunung tersebut. Dan yang kedua itu ada paleoendemik, yaitu persebaran suatu organisme yang memiliki kekerabatan jauh pada beberapa tempat mengenai fosil hidup. Nah, jadi paleoendemik ini juga mengenai fosil hidup, menjelaskan tentang keberadaan relik. Jadi contoh dari relik-relik itu adalah termasuk paleoendemik. Dan provinsi terestrial. Pada saat organisme diperiksa dengan cermat, terlihat bahwa bentuk endemik mengelompok di wilayah tertentu. Nah, terdapat 3 pola persebaran bentuk endemik, yaitu diantaranya spesies yang paling dekat cenderung tumpang tindih atau berdekatan dalam bagian-bagian tertentu dari benua atau samudra. Yang kedua, yaitu seluruh taksa tinggi yang tidak terkait sering menunjukkan pola endemis yang serupa. Dan yang ketiga, sejumlah kecil taksa yang signifikan memiliki wilayah jelajah yang terpisah dengan spesies yang hidup di dalamnya terpisah jauh di benua atau pulau yang berbeda. Provinsialisme merupakan
Salah satu ciri umum pertama dari tumbuhan dan hewan serta distribusi yang dicatat oleh ahli biologi terkenal pada abad ke-19 seperti Phytogeographer's Cove pada tahun 1823, de Candolle pada tahun 1855, Zoogeographer's Skelter pada tahun 1858, serta Wallace pada tahun 1876. Nah, begitu ahli biologi ini melakukan perjalanan di antara benua yang berbeda, mereka terkesan dengan perbedaan biota yang ada. Nah, hasil penelitiannya menjadikan bumi menjadi hierarki wilayah yang mencerminkan pola kesamaan flora dan fauna dalam urutan menurun, yaitu subdivisi yang wilayahnya disebut sebagai ranah atau wilayah, subkawasan, provinsi, dan distrik. Nah, di benua tersebut, ahli biogeografi secara klasik telah mengenal dua subkawasan utama, yaitu subkawasan Ireland serta subkawasan lainnya dari pinggiran Australia yang lebih basah, dan selanjutnya dibagi menjadi 3 bagian. Nah, 3 bagian tersebut dapat dilihat pada peta. Yang pertama, bagian utara yang disebut dengan Provinsi Torres Strait. Bagian ini merupakan sabuk tropis hangat yang berisi hewan serta tumbuhan yang mirip dengan yang ada di New Guinea serta di Asia Tenggara. Nah, isolasi mereka ini relatif baru, seringkali hanya berusia sekitar 10.000 tahun. Yang kedua adalah bagian tenggara Australia, termasuk Victoria serta Tasmania dan beberapa pulau di sekitarnya yang dikenal dengan Provinsi Bacian. Nah, di Provinsi Bacian ini dihuni oleh hewan dan tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan iklim yang sedang serta sejuk. Nah, yang ketiga adalah Australia yang berada di sudut barat daya benua. Nah, di provinsi ini sejumlah besar bentuk endemik berada. Banyak taksa yang dibagi antara daerah iklim Mediterania di Australia dan Afrika Selatan. Hewan dan tumbuhan khas yang digunakan untuk mencirikan suatu daerah dan provinsi dibentuk oleh faktor ekologi dan sejarah. Pengakuan Provinsi Biogeografi Formal menyeratkan bahwa tidak hanya setiap provinsi mengandung taksa endemik yang berbeda, tetapi biota dalam setiap provinsi lebih homogen dibandingkan antar wilayah yang berdekatan. Yang selanjutnya adalah garis biogeografi. Putaran taksa yang cepat pada suatu daerah mencerminkan meluasnya provinsialisme. Secara tradisional, ahli biogeografi telah menarik garis guna mendefinisikan batas biota regional. Contohnya adalah garis Wallace. Nah, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dari garis Wallace ini. Yang pertama adalah sebagian besar garis lainnya hanya menyimpang sedikit dari batas yang telah dijelaskan oleh Wallace. Yang kedua, garis Wallace hampir persis sama dengan batas terluar Landa Sunda. Batasan antara kawasan biogeografik lainnya tidak berbeda dengan garis Wallace. Batasan tersebut biasanya mencerminkan kombinasi dari dua fenomena yang saling terikat. Contohnya yaitu pertama, isolasi geologi dan iklim historis di wilayah tersebut seringkali tidak terlalu berpisah, sehingga menyebabkan batas yang tampak menjadi kabur. Nah, yang kedua, kelompok organisme yang saling berbeda menanggapi peristiwa sejarah dan pola iklim yang sama dengan cara yang sedikit berbeda, sehingga mengakibatkan kurangnya konsistensi antar taksa. Oke, selanjutnya ada klasifikasi pulau. Secara biogeografis, pulau dibedakan menjadi pulau laut atau fully ocean island dan juga pulau benua. Pulau laut memiliki pengertian, yaitu pulau vulkanik yang baru muncul dari dasar laut dan tidak pernah terhubung ke daratan. Sedangkan pulau benua adalah pulau yang pada masa lampau mempunyai hubungan dengan daratan atau benua lainnya, dikarenakan permukaan laut mengalami penurunan. Pulau laut dapat dibedakan jadi beberapa. Yang pertama itu ada gugus tengah samudra yang terbentuk dari titik panas atau hotspot, atau sepanjang zona retakan atau fracture zone di dalam lempeng samudra. Untuk hotspot
Di sini ada gambar terbentuknya Pulau Hawaii. Di sini hotspot di bawah litosfer memberikan sumber magma terus-menerus. Lalu magma bergerak sampai dasar samudra, lalu membentuk gunung aktif bawah laut. Selanjutnya bertumbuh dan membesar akibat proses erupsi. Selanjutnya puncak gunung timbul di atas muka laut dan terbentuklah kepulauan vulkanik. Lalu di bawah ini ada fracture zone. Fracture zone itu contohnya adalah Kepulauan Galapagos. Oke, selanjutnya itu ada busur pulau yang terbentuk dari tumbukan pergerakan dua lempeng. Di sini ada contohnya yaitu Kepulauan Sunda Kecil dan juga ada Palu Mariana. Untuk Sunda Kecil itu merupakan hasil bentukan pergerakan lempeng Indo-Australia yang bergerak ke arah utara sehingga mendesak lempeng Eurasia. Akibat benturan tersebut, lantai dasar benua yang semula berada di bawah rata-rata permukaan daratan menjadi terangkat dan membentuk gugusan Kepulauan Sunda Kecil. Untuk Palu Mariana terbentuk karena adanya tumbukan antara dua lempeng. Dua lempeng tersebut sendiri berasal dari lempengan tektonik Pasifik dan juga lempengan Filipina. Next slide. Selanjutnya ada punggungan tengah samudra. Punggungan tengah samudra ini terbentuk ketika dua lempeng saling memisahkan diri disertai dengan pembentukan kerak baru. Nah, contohnya itu ada Cook Island. Selanjutnya ada klasifikasi pulau yang kedua, yaitu Pulau Benua. Pulau Benua itu terdiri dari pulau-pulau yang terpisah secara permanen dari daratan. Ini contohnya adalah New Zealand. Dia sudah terpisah sejak 80-90 million years. Lalu ada pulau-pulau yang terkoneksi dari beberapa pulau. Ini ada contohnya Kepulauan Kanaria, dan ada yang terakhir itu ada pulau-pulau yang baru terhubung ke beberapa daratan pada masa Pleistocene melalui daratan atau melalui es. Ini ada contohnya itu ada Jepang dan Sakhalin, dan juga ada New Guinea. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, wilayah dan provinsi laut. Pembagian wilayah di laut memiliki karakter yang berbeda dengan pembagian wilayah di darat, karena di laut tidak ada barrier yang membatasi pergerakan organisme. Kondisi ini membuat kebanyakan tumbuhan dan hewan laut bersifat kosmopolit atau tersebar luas di seluruh dunia. Ahli biogeografi laut membagi wilayah sesuai dengan temperatur air, kedalaman, dan substrat. Sehingga pembagian wilayah ditekankan pada bidang horizontal. Pola horizontal adalah variasi garis lintang dalam keanekaragaman dan komposisi spesies. Beberapa ahli biogeografi telah mendeskripsikan provinsi-provinsi laut yang tersebar secara latitudinal di sepanjang garis pantai benua yang dipisahkan oleh zona-zona komposisi spesies yang berubah dengan cepat. Akan tetapi, pola-pola garis lintang ini tampaknya merupakan hasil dari gradien lingkungan dalam suhu dan faktor-faktor pembatasan abiotik yang berkolerasi. Dengan demikian, lokasi batas antar provinsi telah bergeser secara latitudinal dengan perubahan suhu laut selama zaman Pleistocene. Lautan tropis telah menjadi penghalang yang signifikan bagi penyebaran banyak organisme beriklim sedang dan kutub yang telah beradaptasi dengan suhu dingin. Jadi, laut lintang tinggi merupakan pusat endemisme dan spesiasi untuk kelompok ikan, burung laut seperti penguin, dan mamalia laut seperti paus dan anjing laut. Beberapa organisme laut menunjukkan disjungsi amfitropis dengan rentang yang mencakup perairan dingin di belahan utara dan selatan, tetapi bukan samudra tropis yang hangat. Contoh disjungsi amfitropis itu ada pada penyebaran paus pilot sirip panjang Globicephala-melas yang bisa dilihat pada gambar A, dan paus sikat Atlantik Utara Eubalaena glacialis yang bisa dilihat pada gambar B. Dapat dilihat pada gambar, perairan tropis yang hangat merupakan penghalang yang kuat untuk penyebaran dua jenis paus tersebut. Selanjutnya adalah mengukur kesamaan di antara biota. Daerah biogeografis pertama kali ditentukan secara subjektif oleh Sclater. Dia menyimpulkan
pola nyata yang dapat didefinisikan secara objektif dari analisis kuantitatif modern. Sebagian besar penggunaan metode kuantitatif untuk menentukan provinsi biogeografis. Contohnya itu pembagian Australia menjadi 10 provinsi berdasarkan distribusi burung. Ini dikemukakan oleh Kikawa dan Peirce tahun 1999. Penelitian seperti itu mengilustrasikan betapa praktisnya menerapkan metode kuantitatif untuk problem biogeografis. Metode mengukur similaritas biota. Kemudian di sini bawahnya ada persamaan sederhana yang digunakan oleh berbagai penulis untuk memperkirakan kesamaan biotiknya. Di sini tertera A, yaitu absen di kedua unit yang akan dibandingkan. Kemudian ada C, hadir atau adanya kedua unit. Kemudian ada N1, total dari hadir unit pertama, dan N2, total hadir di unit kedua. Nah, berikutnya ada perpaduan kesamaan koefisien. Ini diambil dari indeksnya Simpson antara fauna mamalia di berbagai daerah. Kemudian ini ada gambar daerah biogeografis dan subregions di daerah Indo-Australia. Yang A ini sebaran burung, B kelelawar, C kupu-kupu. Semua ini berdasarkan analisis kuantitatif dari F. Holloway dan Jardine tahun 1998. Kalau kita perhatikan perbedaan antara burung dan kupu-kupu ini hampir sama. Dan bandingkan juga garis-garis yang memisahkan provinsi-provinsi ini dengan daerah-daerah yang digambar untuk memisahkan wilayah-wilayah Asia dan Australia. Sejarah dan lingkungan ekologi, pulau-pulau dan kemampuan penyebaran dan biologi-biologi organisme, penggunaan metode-metode kuantitatif yang ambisius dan sejak awal adalah analisis oleh Holloway dan Jardine tahun 1968 tentang penyebaran kupu-kupu, burung, dan kelelawar di daerah Indo-Australia. Mereka mengukur kesamaan antara berbagai pulau pada tingkat spesies dan membuat kesimpulan tentang tren masa lalu penyebaran